Oke, Sairam. Ya, Sairam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Bhagawan Sri Sai Baba, sembah sujud di kaki Padma Bhagawan atas rahmat yang Suami berikan untuk kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam sesi Sairama yang ke-60 malam ini. Jadi luar biasa ya, tanpa jeda, hanya jeda ketika kita merayakan Buddha Purnima kemarin. Selain itu kita non-stop setiap minggu atas rahmat Bhagawan kita bisa ikuti Sairama ini. Dan seperti yang disampaikan minggu lalu, Sairama yang kita selenggarakan saat ini adalah spesial Guru Purnima, di mana kita membahas 9 gems, 9 permata yang Bhagawan berikan untuk kita, melalui surat-surat suci Bhagawan yang beliau tuliskan untuk para baktanya, dan kita bersyukur sekali bisa menikmati mutiara-mutiara keindahan ajaran Bhagawan yang beliau tulis langsung disampaikan kepada para baktanya. Minggu lalu kita telah membahas 1 permata berharga Bhagawan dan masih ada 8 lagi yang mulai kita akan lanjutkan malam ini. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyambut dengan hormat dan hangat Profesor Suresh Gawin. Jai Sairam, Prof. Terima kasih Ibu, terima kasih. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di Sairama pada malam ini. Seperti biasa, adakah sesiapa yang ada pengalaman ataupun soalan ataupun apa-apa yang telah berlaku dalam kehidupan masing-masing di minggu selepas ini? Boleh kita ceritakan. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa di awal sesi diberikan kesempatan untuk menyampaikan apapun pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Prof. Suresh dengan senang hati akan menjawab. Bahkan boleh tidak berkaitan dengan materi. Bila ada hal-hal berkaitan dengan ajaran Bhagawan yang meragukan atau silakan sampaikan unek-uneknya. Kalau misalkan berkaitan dengan materi kita minggu lalu, tentu sangat bagus sekali. Silakan Bapak Ibu. Saya nggak berani tunjuk-tunjuk karena komplain week sudah lewat. Jadi saya nggak berani tunjuk, nanti saya dikomplain. Silakan. Ini kesempatan luar biasa ya. Kita Suami mengirimkan Prof. Suresh untuk kita, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapa kira-kira mengawalinya? Ini belum panas ini Prof. Suresh. Boleh Prof. Suresh yang kasih pertanyaan mungkin? Ya, pertanyaannya lah minggu lepas, adakah kita buat apa-apa homework tak? Yang kita homework nggak ada, Prof. Kita cuman Prof. Suresh cuman kasih kita mantra baru, yaitu hayati dalam diri bahwa kita bagaikan muncul bagaikan bunga yang tersenyum, bagaikan bintang yang berkelip. Jadi afirmasi diri kita ya. Jadi bolehkah kita dapat sesiapa yang boleh dalam minggu ini telah fikir pasal ayat ini dan bagaimanakah dia telah pandang kehidupan dia ataupun pandang dunia dengan kepercayaan ini ataupun dengan perkataan ini, ayat ini. Nah, silakan Bapak Ibu. Kita minggu lalu membahas tentang hakikat diri kita yang sejati, bahwa kita bukanlah tubuh, bukanlah pikiran, bukanlah jiwa, tetapi kita adalah keberadaan, kebijaksanaan, kebahagiaan. Dan hati nurani adalah panduan kita yang paling bisa dipercaya untuk menyadari semua itu. Dan kemudian kita bahas tentang Bhagawan mengingatkan kita bahwa kita mestinya muncul bagaikan bunga yang tersenyum, bagaikan bintang yang berkelip-kelip. Nah, bagaimana Bapak Ibu menghayati poin ini? Sudahkah mungkin bisa dalam keseharian ini mendekati bunga yang tersenyum itu? Ya, Sairam, boleh juga sharing di chat box bila ada. Oke.
Sekarang Prof, saya aja deh mulai ini biar panas nanti. Iya, Ya. silakan, silakan. Prof, saya mau bertanya, kenapa kalau saya sendiri, saya senang jalan pagi. Jalan pagi-pagi ketika udara masih sangat segar, kemudian kita melihat bunga mekar kena sinar matahari, atau melihat rumput yang ada embunnya, kemudian kena sinar matahari, perasaan kita menjadi sangat damai dan rasanya peace, intinya peace banget. Apakah memang vibrasi dari alam itu sedemikian ini kuat atau bagaimana, Prof? So, kalau macam seorang ibu, dia cari mana anak dia sudah hilang. Tiba-tiba tengok anak dia. So, ada satu kegembiraan atau satu kebahagiaan yang dia akan rasa apabila mata dia tiba-tiba telah terjumpa anak dia yang tadi hilang di dalam kumpulan itu. Sama seperti itu, budak yang kecil, bila dia sudah jalan-jalan di dalam, tiba-tiba dia sudah sesat dan tiba-tiba dia nampak ibu bapa dia daripada jauh, anak itu akan rasa mesra, bahagia kerana dia sudah jumpa. Kerana ini adalah satu pengalaman semula jadi yang sebenarnya boleh kita ibaratkan dengan apabila sungai sudah jumpa laut dia. So, sama seperti itu, atma kita sebenarnya ialah satu yang begitu semula jadi. Atma itulah yang sebul, yang segar, yang selalu dengan nature, yang tidak conditional. Tidak conditional macam mana bahasa Indonesia? Conditional? Tidak ikatannya. Ya. Kondisional tanpa ikatan. Ya. So tanpa ikatan, tanpa syarat, Prof. Ya. Tanpa syarat, Tanpa syarat, tanpa ikatan. Semula jadi, kasih sayang ialah semula jadi di dalam atma kita. Jadi apabila kita pergi pagi-pagi, lihat bunga yang mekar, macam ibu lihat dengan matanya anak, ataupun lihat anak itu lihat dengan mata dia kepada ibu. Sama seperti itu, mata semula jadi kita tiba-tiba lihat kepada semua aspek semula jadi, maka ada seperti connection. Connection ini ialah connection semula jadi. Jadi kita suka kepada ini, kita damai, kita aman dan sebagainya. Jadi seperti kita balik kepada semula jadi. Inilah yang sebenarnya yang kita mahu. Inilah tiap-tiap kali, inilah yang kita saat-saat inilah yang kita harus merayakan. Kerana apabila kita sudah pergi jalan dan sebagainya dan balik kepada rumah dan terus pergi kerja dan sebagainya, hari kerja hari-harian itu akan memerlukan tenaga pemikiran. Tetapi kebanyakan kali pemikiran itulah yang akan memberikan batasan kepada pengalaman semula jadi. Itu sebab meditasi akan mengurangkan pemikiran kita supaya kita boleh dapat rasa seperti apa, bagaimana kita boleh dapat rasa sungai sudah masuk ke dalam laut. Jadi apa pengalaman yang kita dapat daripada pagi, bukan saja pagi apabila kita jalan di tepi laut, apabila kita lihat satu forest, hutan dan sebagainya. Bila kita lihat benda-benda seperti ini, kita rasa seperti kita sudah balik rumah. Ini macam nyaman, damai. Ini adalah perasaan semula jadi. Oke. Ya, connect dengan semesta ya, Prof. Ya. Connect pada nature. Itu sebab mengapa bila orang nak meditasi dan sebagainya, mereka cari pokok di hutan, jauh daripada ini. Sebab di situ ada connection. So, bila kita banyak connection kepada nature, maka pemikiran kita akan tenang dan kita akan slowly settle down. Bila kita sudah rehat, kita sudah settle down, maka connection kita balik kepada atma kita begitu baik sekali. Terima kasih, Prof. Jadi hakikat diri kita, ya, saya Ram, terima kasih Bleka. Jadi Prof, hakikat diri kita memang seperti alami, seperti kita saat ketemu alam itu ya, Prof ya. Jadi
Kita sebenarnya ialah bahagian daripada alam. Okey. Sekarang, generasi sekarang tidak fikirkan semua ini. Sebab mereka selalu dalam komputer ini daripada pagi sampai malam dan sebagainya. Maka mereka hilang peluang untuk menjadi semula jadi. Bila kita itu, pemikiran mereka selalu terganggu. Ada banyak stres. Di Malaysia, di baru-baru ini kita report di Malaysia saat-saat COVID ini, tiap-tiap hari ada 4 orang bunuh diri. 4 hari. Tiap-tiap hari 4 orang bunuh diri. Itu artinya oleh kerana terlalu banyak stres, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus memikir. So ini kebanyakannya berlaku kerana kita tidak ambil peluang untuk connect balik dengan semula jadi, nature. Jadi kita perlu Jadi kita perlu luangkan waktu dengan bercengkrama dengan alam. Yes, kita bukan saja perlu, kini sangat-sangat perlu. Hari-hari kita mesti jalan. Kalau boleh jalan tanpa pakai kasut, atas rumput dan sebagainya, jalan taman, jalan di mana-mana tempat. Jalan 2 km, 3 km tiap-tiap hari. Tiap-tiap pagi saya jalan 2 km saya jalan sekeliling rumah. Bila saya jalan di taman, tiap-tiap orang yang saya nampak, hello, how are you? Macam tu. So dia tak kenal saya pun tak kenal dia. So selalu bila saya jumpa semua orang, hello, apa? So artinya semua orang senyum, semua orang, how are you? Tak lama tak, macam tu. So jadi kita kenal itu orang, semua jalan-jalan di sini. Siapa-siapa pun saya akan terus cakap ini, how are you auntie? Wah, gardening wah, very good wah, ya, macam itulah. So selalu, so artinya kita juga, sebab semua orang pun ada atma juga. Jadi atma saya panggil pada atma itu orang lain lah. Itu saja. So jadi artinya jalan pun itu menjadi spiritual. So jalan pun bila kita jalan mesti ada fikiran sini. Ini pun kita kena fikir. Bila kita jalan pagi mesti ada masalah kerja, ada banyak kerja, macam mana kita lepas itu kita boleh hari ini saya mesti buat ini habis itu kita mau telefon ibu mertua, mau telefon ibu mertua, macam mana mau cakap dia sudah. Okey, so jadi ini semua pikiran bila kita jalan. So lebih baik bila kita jalan Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Deva. So pikiran mantra itu jalan. Jadi kita jalan sahaja. Kita lihat bunga, kita lihat Om Bhurvuvah Swaha. Jadi bila kita 2 kali kita sudah jalan macam tu, 2 kilometer kita sudah jalan dengan mantra, maka itu pagi sudah kita buat kita punya spiritual, kita sudah buat exercise, kita sudah jumpa semua orang, kita dengar semula jadi, macam itulah kita hari pagi-pagi. Wah, saya juga biasa jalan, Prof, karena tinggal di desa. Oh, jadi Iya. tak boleh jalan. Iya. Tapi nggak sampai-sampai karena disapa orang terus. Mesti ke sawah. Di tempat ibu tak ada tempat jalan? Tak boleh? Ada dekat, karena rumah dekat sawah, Prof. Oh, jalan. Di belakang rumah ada sawah, bisa jalan. Baguslah, jalan. Iya, Prof. Sules. Nanti Prof. Sules kita undang ke Bali jalan-jalan ke sawah. So, artinya ambillah kesempatan di mana-mana untuk selalu dengan semula jadi. Di semula jadi jangan ambil masalah daripada keluarga, masalah daripada ini. Jangan, ini ambillah peluang untuk bersama dengan laut, bersama dengan hutan. Satu hari bila saya pergi satu mana tempat tepi laut, Sadhana Camp, ya, Belia, Youth Sadhana Camp, So pagi-pagi saya bagi tahu dia orang, okey pukul 6 kita akan nyanyi bhajan di tepi laut. So saya pun datang pukul 6, saya tengok dia orang ada satu kita punya youth semua, pukul 5:30 dia sudah ada di sana. Dia sediakan altar. So saya cakap, apa you buat sekarang? So saya buat altar, ini tempat babah, ini. Woi, apa you buat ni? Apa pasal you mau altar di sini? Tada kita mau nyanyi bhajan. Halo, tengok depan itu matahari naiklah, baru pukul 6 dia akan sembahyang kepada itu matahari, sembahyang kepada langit. Ini sudah altar semula jadi di depan you. Apa pasal you mau wujudkan altar ini? Altar di center kita tak boleh tengok semua ini. Jadi dia tidak ada peluang. Tapi sekarang
Tuhan sudah menyediakan satu altar yang besar di mana langit sekarang gelap, tiba-tiba matahari akan naik. Bila kita naik, ibaratkanlah itu sebagai satu naik apa? Azam naik, inspirasi naik. Inilah altar yang semula jadi. Jadi kita dengan nature pun kita tidak tahu bagaimana kita harus mengayati nature. Wah, Prof, ini penting sekali, Prof. Yep. Jadi alam sekitar kita itu ibaratnya altar alami yang harus kita puja. Ya. Kita lihat laut, lihat gunung, lihat bunga, pohon, rumput. Itu kalau kita lihat itu semua sebagai altar, maka kita terkoneksi sama Begawan. Betul. Sebab apa tahu, nature itu sebenarnya is the best teacher. Sebab satu pokok, kita tengok itu pokok kelapa. Kita lihat pokok kelapa. Kita lihat pokok kelapa, kehidupan kamu ada lebih 1,000 guna kepala itu kelapa. Daun boleh pakai, batang boleh pakai, buah boleh pakai, semua 1,000 guna ada di orang kelapa. Pokok kelapa lebih baik daripada saya. Sebab saya tak ada guna di dalam dunia ini, hanya makan, hidup. Kelapa pun orang ramai datang cari you. Satu orang pun tak ada cari saya kelapa. So jadi bila kita lihat pokok kelapa ajar kita sesuatu benda yang begitu baik sekali. Bila saya hari itu saya bila saya pergi saya tengok burung. Dan ada burung itu nampak ada orang makan bagi itu roti ya, pagi-pagi dia buang roti. So itu burung kak dia panggil macam tu. So saya tengok itu burung panggil burung lain untuk mari datang makan. So saya pun cakap pada burung itu, oh burung berapa cantik, berapa sayang, berapa begitu bijaksana you. Sebab bukan you sendiri pergi cari itu makan, you buat banyak bunyi supaya kawan-kawan semua boleh datang makan. Manusia pun tidak ada akal macam itu. Ada sesuatu dia akan ambil sendiri untuk diri mereka sahaja. Dia tidak akan panggil orang lain untuk share. Dia hanya hidup untuk diri mereka. Itu burung pun tahu selfless love. Burung pun tahu lewol sewol. Ada makanan dia panggil semua orang mari makan dia cakap macam tu. So artinya tiap alam semula jadi ada satu ajaran kepada kita. So ini altar yang begitu baik, tapi peluang ini kita tidak belajar, kita tidak fikirkan sebab banyak fikiran di dalam minda kita. Jadi kita tidak ambil kesempatan ataupun mempunyai masa untuk menghayati alam semula jadi. Wah, Sahiram, terima kasih banyak Prof. Suresh. Saya yakin semua yang hadir mulai sekarang akan menghayati setiap pelajaran yang alam berikan, sehingga kita bisa merasakan keagungan semesta, keagungan Begawan. Indah sekali ya, hal kecil-kecil bisa mengingatkan kita tentang Tuhan. Terima kasih banyak. Kita selalu fikir spiritual, artinya kita duduk semua om bawasa om swaha je jagatisha. Jadi kita fikir ini ialah aspek spiritual. Kita kena pakai putih, kita kena duduk paramam pavitram baba vibhutiyam, dan kita buat arti dan jadi ini semua hanya proses sahaja, tapi akhirnya apabila kita pergi keluar daripada rumah kita, bagaimanakah kita menghayati cipta Tuhan ini? Sebab kalau kita suka kepada Creator, kita mesti suka kepada creation. Kerana Creator lah yang mencipta creation. Kita cakap kita sayang kepada Creator, tapi kalau kita tidak sayang kepada creation, artinya kita tidak menikmati itu. Itulah alam semula. Alam ialah sebenarnya ciptaan Tuhan. Jadi kita mesti faham, kita mesti menikmati tiap-tiap hari. Walaupun daripada esok, kini homework. Daripada esok kita balik ke rumah, daripada rumah kita pergi pejabat ke ataupun pergi jalan ke. Okey, kita buka mata untuk menikmati bagaimanakah kita harus menghayati pandangan ini dengan mata yang berbeza. Supaya minggu depan kita datang balik, kita akan sharing
Bagaimanakah kita dapat lihat dunia kita dengan mata yang berbeza? Okey. Sairam. Jadi homework untuk kita semua selama minggu ke depan mulai esok mencari pengalaman baru bagaimana kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Apa pelajaran yang bisa kita dapat? Karena kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus mencintai ciptaannya. Ya, siap Prof. Suresh? Homework untuk kita semua. Sairam. Jadi lihat apa, lalu kita hayati, pasti nilainya akan berbeda dari sebelumnya. Biasanya lewat aja. Lihat pohon, lewat aja, nggak belajar sesuatu. Ini Prof. Suresh mengingatkan kita, apapun yang alam persembahkan untuk kita, alam berikan untuk kita hayati keagungannya. Sairam. Oke, Bapak Ibu yang lain, adakah yang ya? Sairam, Ibu Moderator, ini ada satu pertanyaan penting sekali, mungkin tidak terkait langsung, tetapi ini untuk saudara kita. Beliaunya ingin disampaikan lewat saya. Prof, ada saudara kita yang mengalami kemalangan, ya, mengalami kemalangan, tapi kemudian saat ini justru dicemooh, ya, dimarahin oleh banyak pihak keluarga karena dianggap, ya, karena menjadi bakta suami, jadi sai bakta itu dianggap sesuatu yang salah, sehingga kemudian mereka ditimpa kemalangan, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, jadi seolah-olah ada dua beban. Pertama sudah beban karena kehilangan sesuatu, kemudian ditambah beban karena dijudge oleh relatif, oleh keluarga sekitar, bahwa itu terjadi karena kita menjadi sai bakta, memuja manusia. So, dia sangat down saat ini. Menurut Prof, bagaimana sikap terbaiknya, Prof? Sikap yang terbaik sekali haruslah kita faham hukum, iaitu hari kita lahir dan hari kita akan meninggal sudah ditakdirkan. Ini kalau nak jadi sai bakta kah, nak bakta kepada siapakah dan sebagainya, ini hari date itu sudah catat. Kalau esok date saya sudah catat, minggu depan saya tak boleh datang sini untuk buat sai ramah. Artinya, kalau date itu dicatat, siapa pun tidak boleh halang. Ini tidak bergantung kepada kepercayaan kita ataupun bergantung kepada di mana kita tinggal atau dengan siapa yang kita tinggal dan sebagainya. Ini ialah hukum. Hukum ialah macam graviti. Kita hormat kepada hukum graviti itu sebab kita gunakan lift. Kalau kita tidak hormat pada graviti, kita akan lompat daripada bangunan yang tinggi. Tapi mengapa kita tidak buat demikian? Kerana kita hormat kepada graviti. Sama seperti itu, kita mesti hormat kepada hukum semula jadi. Hari yang kita lahir dan hari yang kita lepas sudah ditakdirkan. Satu hari di saya Houston, saya pergi Amerika di Satsang tu, 800 orang datang. Saya speaker, semua orang datang pagi-pagi tau. So ada orang, ini sungguh aneh. Ini berkaitan dengan soalan yang saudara Bapak tanya tadi. Bila saya di situ, kita difahamkan ada satu keluarga mau datang pagi-pagi kepada sesi kita di Sadhana Camp itu. So suaminya sudah masuk dalam kereta, isteri dia tunggu belakang. Semua sedia, semua sangat excited mau datang kepada Sadhana Camp. Suami dia macam 60 tahun, 65 macam tu lah. So dia reverse itu kereta, dia tidak nampak isteri belakang. Dia terus langgar itu isteri dan isteri itu meninggal. Itu di sana saja isteri itu meninggal. Lepas dia meninggal, sesi dalam Sadhana Camp 3 hari. So hari pertama ini berlaku. Hari ketiga,
bapa itu suami dengan anak-anak dan sebagainya semua datang. Lepas upacara perkemumian pada hari kedua, hari ketiga dia datang untuk datang sadhana camp. So suami itu semua cari dia, mereka bagi tahu saya diorang semua datang. Saya pun tidak tahu apa yang saya mau cakap. So kita semua pergi ke dalam satu bilik. So itu chairman kasih kita beri kita satu bilik. So kita satu kamar, jadi kita masuk dalam bilik itu. Dan kemudian kita duduk. Itu suami bagi tahu kepada saya suami cakap pada saya minta maaf saya tak dapat datang untuk sadhana camp. So saya rasa begitu sedih. Saya rasa bukan tak apa, ini bukan tidak apa, ini satu peristiwa yang sudah berlaku. Jadi apa yang kita boleh buat? So suami itu menangis dan anak-anak semua ada, sister, brother semua. So saya bagi tahu dia, ini pagi itu mau datang mana? So dia cakap, dia mau datang sadhana camp. Datang untuk sadhana camp untuk apa? Untuk dengar pasal Bhagawan Baba. So saat yang istri fikir itu ialah fikir pasal sadhana camp, fikir pasal suami, fikir pasal. Jadi begitu baik saja fikiran dia, begitu bagus, dan yang suami buat itu tidak sengaja, bukan dia mau tetapi tidak sengaja. So ini perkara sudah berlaku. Tapi itu ibu haruslah meninggal pada saat itu sudah ditakdirkan. Kalau bukan sini dia akan meninggal dengan cara lain, tapi sudah ditakdirkan. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa, tapi kita mesti merayakan itu sebab ini merupakan satu kejadian di mana dia tidak ada apa-apa kesakitan, dia tidak buat apa-apa. Ini berlaku tiba-tiba. Dan fikiran dia begitu murni kerana dia mau datang ke sadhana camp. So saya bagi tahu semua ini, suami itu pun tenang, anak-anaknya dia pun semua tenang, dan mereka mereka fikir bahawa jawapan yang mereka sangat-sangat mau dengar itu pun sudah mereka dengar, maka mereka dapat satu satu ketutupan kepada fikiran mereka. So apa yang saya maksudkan ialah benda-benda seperti ini kita tidak boleh jangkakan kerana karma kita ataupun sesuatu kejadian itu bergantung kepada apa yang kita harus buat. Masa saya buat suami pada di mana bila saya ada di stage di atas pentas dengan Bhagawan Baba, saya sedang koreografi drama dan saya buat koreografi penarian dan sebagainya untuk finale. Masa itu saya terima berita bahawa bapa saya sangat sakit dan saya harus panggil balik. Tetapi Bhagawan cakap duduk buat kerja saya. So saya teruskan kerja saya dengan itu. Tapi pada malam itu saya terima berita bahawa bapa saya sudah meninggal. Sebab ditakdirkan. Masa itu saya dengan suami. So sebenarnya saya sangat sayang pada bapa saya. Saya harus sebenarnya berada bersama dengan bapa saya. Tapi pada saat itu saya buat sewa dengan suami. So artinya mana dan apa yang akan berlaku pada cara bagaimana kita akan meninggal dan sebagainya sudah ditulis dan sudah ditakdirkan. Tapi cara bagaimana kita harus menerima segala apa itu ialah dengan hati yang sabar dan bukan hati dengan marah ataupun bukan hati yang sedih dan sebagainya. Kedua pula, ini tidak bergantung kerana banyak orang akan cakap macam itu. Ini pun saya sendiri sudah mengalami ini sebab saya bersama dengan suami. Jadi bila saya datang ada saudara-saudara marah, oh you dengan suami you pergi buat sewa apa pasal tak boleh menyelamatkan bapa, itu suami tak boleh menyelamatkan bapa you, apa pasal you buat itu sewa bapa sini sudah meninggal. Itulah banyak saya dengar berita seperti itu. Jadi mereka pun cakap seperti itu kerana mereka tidak faham. Tidak faham alam-alam semula jadi, tidak faham dan sebagainya. Apa yang mereka tidak faham ialah bila saya harus tidak berada di sini. Kerana kalau saya sangat-sangat berada di sini bersama dengan bapa saya pun,
Kerana apabila roh itu mau lepas daripada badan, dia tidak akan berlepas dengan begitu cepat kerana terlalu ikat dengan saya. So saya sangat sayang pada dia. Jadi suami dengan begitu bawa saya keluar dengan dia supaya peristiwa ini bolehlah berlaku dan semua akan jadi satu closure. So siapakah yang harus berada bersama, siapa yang tidak harus berada dengan sama, di manakah tempat ini harus berlaku, semua pun sudah ditulis. Jadi ini adalah satu hakikat yang kita harus menerima. Dan kedua pula, tidak bergantung kepada kita percaya kepada suami dan sebagainya. Yang penting sekali ialah kita harus mesti mempunyai keyakinan. Biarlah orang cakap. Apa-apa orang boleh cakap, ya memang betul. Just cakap macam itu. Kerana pada satu saat nanti mereka pun akan dapat faham dan tahu kebenaran. Tapi kita harus tidak kecewa. Kita harus faham kebenaran. Hati kita mesti murni. Segala pengalaman yang kita terima, apa-apa orang cakap pun, ya memang, ya okey, betul, memang betul. Tidak apa-apa, macam itu. Jangan kita rasa marah pun. Orang akan merendahkan kita. Orang akan cakap buruk dan sebagainya. Tetapi kita tak payah cakap banyak sebab yang penting sekali kita harus faham, kita buat apa-apa, kita hidup semua ini hanya untuk ingat pada Bhagawan sahaja. Inilah artinya kasih sayang. Ya. So we just silent, Prof. Ya. So we just silent and smile. No need to react. No need to react. You react also. Kalau react pun apa guna? Okay. Macam manakah kita boleh react? Okay, kita kata mereka cakap semua benda ini. Bagaimanakah kita boleh react? The best reaction is stay calm, stay cool, stay confident, stay safe, stay happy. Mereka pun akan, apa ini? Saya cakap semua benda pun you senyum sahaja. Jadi lama-kelamaan, itu mereka tidak akan cakap apa-apa pun. So no need to explain something, Dok. No need. Explanation is when you become calm. When you explain when you're not calm, apa akan terjadi ialah you akan jadi marah. Dan bila you akan terjadi marah, you akan react. Okay. Bila you sudah selesai you punya emosi, bila you sudah dapat ketabahan, kestabilan di dalam hati, ada satu saat di mana you akan jumpa orang-orang itu, masa itu you boleh menerangkannya dengan penuh tabah dan penuh hati. Jadi artinya kita tidak react, kita hanya respon. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih banyak, Sairam. Sairam, Prof. Suryas, maaf saya matikan video. Ini tadi gangguan sinyal. Okay. Sairam, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah melewati sesi awal, di awal sebelum masuk ke acara inti. Boleh kita lanjut ke materi ya, Prof. Suryas? Ya, boleh. Surat kedua. Ya, surat yang kedua, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dari organisasi kita sudah menetapkan, nanti juga akan dijelaskan lagi, bahwa tema perayaan Guru Purnima kita adalah menjadi permata sai, terinspirasi dari ke-9 permata yang suami berikan untuk kita semua melalui surat-surat beliau. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan surat yang kedua. Kita akan bacakan surat suami. Silakan, Blisadi. Nanti setelah kita simak ke-9 surat Bhagawan ini, maka kita semua akan menjadi permata sai. Sairam. Nah, lapar spiritual atau kerinduan spiritual. Sayangku, my dear, kata Bhagawan, apakah engkau memiliki rasa lapar atau kerinduan spiritual? Kelaparan spiritual adalah makna tertinggi dari setiap aktivitas dalam hidup. Ketidakpuasan dan kegelisahan yang tetap ada bahkan setelah mendapatkan semua kebutuhan hidup menunjukkan bahwa setiap orang secara sadar atau tidak sadar menderita kelaparan spiritual, dan itu tidak dapat diredakan sampai hakikat diri yang sejati yang di dalam diri direalisasikan.
Tanpa ketidakpuasan ilahi ini, maka tidak akan ada kemajuan yang nyata. Perdamaian dunia mungkin terjadi ketika semua orang di dunia sadar akan fakta-fakta yang mengatur kehidupan universal dan ketika ada perasaan kebaikan, cinta kasih, dan kesatuan dari hati ke hati di antara penduduk dunia. Sairam. Sairam. Inilah surat yang begitu cantik sekali, seperti seorang ibu memberikan kita satu ilmu yang begitu luar biasa, kerana di dalam kehidupan seharian kita mesti ada kelaparan. Kalau untuk makanan, kalau kita ada kelaparan untuk makanan, makanan itu akan disediakan 4 kali satu hari. Tiap-tiap kali bila makanan sudah disediakan, kita terus duduk makan. Kelaparan ilmu, kadang-kadang kita kerja kejar untuk ilmu, kita baca buku dan sebagainya. Ini adalah kelaparan ilmu. Kelaparan duit, kita cari duit, kita pergi kerja daripada pagi sampai malam supaya bulan-bulan kita dapat gaji, supaya gaji itu boleh digunakan untuk menyelamatkan keluarga kita daripada kelaparan juga. Jadi duit itu ialah kelaparan kita, dan tiap-tiap orang pun, berapa banyak pun kita tidak puas kerana kita selalu cari lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Jadi di dalam manusia, kalau kita tidak mempunyai kelaparan untuk sesuatu, kita tidak boleh hidup di dalam kehidupan. So kelaparan itulah yang sedang kita mengejar, dan inilah memberikan erti dan makna. Tetapi apabila kita mempunyai kelaparan fizikal, mental, dan intelektual, tiga-tiga dimension ini, hanya ini kelaparan secara selalu akan memberikan kita terperangkap dan selalu memberikan kita hanya terikat kepada ke dunia duniawi ini dan tidak akan melepas, dan tiap-tiap kali kita akan lahir dan selalu kejar dan selalu lapar, kejar dengan kelaparan dan terus mati lagi, lahir lagi, mati lagi dan sebagainya. Jadi Bhagawan dengan penuh kasih sayang kerana akhirnya sungailah mesti mengalir kepada laut. Jadi Babah cakap, tiga kelaparan itu boleh untuk duniawi ini boleh. Tapi yang penting sekali kita mesti ada kelaparan spiritual. Jadi kelaparan spiritual pun ada banyak dimensi ataupun banyak peringkat. Peringkat satu ialah ya untuk aman, sedikit aman sahaja. Untuk supaya kita dapat sedikit aman damai daripada segala kegiatan yang kita buat di luar. Kita datang ke sini di center kita, kita duduk 1 jam, kita dapat some happiness. Okey, itu satu peringkat sahaja. Ke peringkat yang kedua pula ialah apabila kita sudah puas, kita sudah bahagia, kita mula merasa apa pasal kita sahaja bahagia, apa pasal kita tidak boleh beri kebahagiaan kepada orang lain. Jadi bila kita cuba beri kebahagiaan ini kepada orang lain, ini ialah peringkat kedua. So the kelaparan sekarang ialah cari peluang untuk beri kebahagiaan kepada semua orang. Inilah sewa yang kita buat. Inilah kelaparan yang kita mempunyai supaya kita mau sentuh berapa banyak orang supaya mereka semua dapat bahagia. Ketiga pula, apabila kita sudah buat sudah buat bahagia dan kita cuba beri kebahagiaan kepada orang lain. Peringkat ketiga ialah kita mau buat analisa kepada kebahagiaan itu. Kita mau belajar apa itu artinya kebahagiaan. Mengapakah itu kebahagiaan tidak dapat dengan saya selalu daripada pagi sampai petang. Saya suka pada kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu hanya dengan satu dua perkara sahaja, tetapi bukan dalam 24 jam. Jadi manakah saya mau cari? Manakah yang saya mau cari kebahagiaan ini dan apakah yang saya harus buat dan sebagainya. Ini merupakan untuk mengetahui sumber kebahagiaan ini ialah orang panggil jnana. So jnana means knowledge, ilmu. Jadi kelaparan itu sudah jadi peringkat ketiga, iaitu peringkat cari ilmu. So ini ialah
angga, kelaparan, tapi ada peringkat dia. Kemudian apabila kita sudah cari ilmu dan sebagainya, habis kali peringkat 4 ialah kita mau mendalamkan kebahagiaan itu. Mengapakah orang di gunung-gunung Himalaya dan sebagainya, bagaimanakah mereka dapat hidup dengan begitu lama, dan apakah rahsia mereka? Apakah yang sebenarnya Baba cakap pada Bliss? Saya betul-betul mau cari itu Bliss. Saya tak mau peace sahaja, saya mau cari Bliss. Jadi apabila kita sanggup cari itu kelaparan sampai kita mau dapat itu Bliss, itulah di dalam meditasi. Itu menjadikan dhyana. So orang yang pergi ke cari dhyana melalui meditasi pun ialah satu kelaparan. Tapi kelaparan itu apabila kita sudah jumpa sumber itu dan tiap saat, tiap atom kita dipenuhi dengan kebahagiaan ini, maka kelaparan itu tidak lagi ada, kerana bukan saya cari kebahagiaan, saya sudah jadi bahagia. Saya dan bahagia sudah menjadi satu. Jadi inilah what you call it, the journey, the spiritual journey kita. Jadi surat ini merupakan satu surat yang betul-betul dalam, seperti seorang ibu tulis kepada seorang anak, carilah kelaparan ini. Bila kita sudah cari kelaparan spiritual, maka segala kelaparan pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi inilah jenis cara bagaimana kita harus mempunyai mengejar spiritual. Selalu kita kejar spiritual. Bila kita kejar spiritual, bila kita keluar daripada rumah, kita nampak segala peristiwa, segala pengalaman, kita akan mengkaitkan pengalaman ini kepada spiritual. Jadi inilah cara bagaimana kita harus lihat duniawi ini dengan mata spiritual. Oke, terima kasih Prof. Suresh. Jadi kita mesti tumbuhkan lapar spiritual itu ya Prof ya? Ya. Dan cari bagaimana menghilangkan lapar itu. Tapi kadang-kadang kita nggak mengarahkan diri kita untuk memiliki kelaparan spiritual. Kita cuman kelaparan duniawi aja yang kita sadari, lebih banyak mendominasi dalam hidup ini, kelaparan duniawi itu, Prof. Ya. Terus itu, juga, ya sorry. Silakan, Prof. Sorry, itu tidak ada masalah. Sebab masalah itu ialah apabila kita mau kejar itu duniawi, kita mesti berhenti buat analisa. Berapa banyak kita mau kejar. Walaupun kita boleh dapat tu, adakah kita puas? So, bila kita berhenti dan buat analisa, kita sudah faham bahawa orang yang berkaya raya pun tidak bahagia, tidak rasa penuh. Jadi inilah cara bagaimana kita buat analisa kita supaya kita dapat apakah sebenarnya itu benar. Itu pasal lepas bagian kita cakap asatoma sargamaya, daripada apa yang kita fikir bahawa ini benar, kita harus beralih kepada apa yang betul-betul benar. Inilah cara bagaimana kita harus lihat duniawi dengan spiritual, dengan mata spiritual. Iya. Jadi kadang secara duniawi kita mungkin gampang memberikan kenyang, menutup kelaparan kita, padahal secara spiritual kita masih sebetulnya lapar, cuman tidak kita sadari. Jadi satsang ini membuat kita sadar bahwa kita masih lapar dan harus berusaha memenuhi agar kelaparan itu tidak berlangsung lama. Nah, Prof. Suresh, saya ingin bertanya berkaitan dengan ini kalimat terakhir Begawan, bahwa perdamaian dunia mungkin terjadi ketika semua orang di dunia sadar akan fakta-fakta yang mengatur kehidupan universal dan seterusnya. Nah, pernah juga Begawan mengatakan bahwa kita tidak mungkin membuat semua orang di dunia ini sadar, dan memang tidak perlu, cukup yang baik itu lebih banyak daripada yang jahat. Sehingga perdamaian ini, itu sudah cukup untuk membuat perdamaian di dunia ini. Karena nggak mungkin semua orang
akan menjadi baik, tetapi kita hanya berharap yang lebih baiknya lebih banyak. Nah, bagaimana tentang itu, Prof? So, Memang apa soalannya? di sini kan suami bilang bahwa semua orang di dunia ini mesti menyadari fakta-fakta yang mengatur kehidupan universal itu. Jadi suami bilang bahwa semua orang, apakah mungkin semua orang akan menyadari hal itu? Ya. So, bagaimanakah soalan ini boleh dijawab? Ada fakta lain, ada yang dengar. Okey, tolong berikan persepsi. Soalan ini begitu baik sekali. Ya, Sairam, Bapak Ibu, mohon berkenan memberikan pendapat ketika suami mengatakan bahwa pertanyaannya adalah apakah mungkin semua orang di dunia ini berubah menjadi baik? Tidakkah cukup hanya orang baik itu lebih banyak dari orang yang tidak baik sehingga kita bisa mengharapkan perdamaian di dunia ini? Nah, kalau Bro Usli saya berani tunjuk. Silakan Bro Usli. Sairam Bro. Sairam. Ya, menurut saya kalau orang yang baik itu lebih banyak dari orang yang kurang baik atau tidak baik itu juga tidak menjamin ya menurut saya ya. Karena kita tahu kalau satu tempat ada beberapa saja yang menjadi penjahat, itu daerah itu sudah tidak bisa aman. Jadi bukan jumlahnya yang jumlah sedikit pun, tapi bisa membuat satu daerah itu kurang baik. Jadi saya kira semua orang harus menuju ke hal yang baik, ke orang yang baik, menjadi orang baik. Gitu. Sairam, terima kasih Bro Usli. Nah, siapa lagi Bapak, Ibu yang berkenan berbagi? Ini Pak Tot boleh, Pak Tot Nur Cahya. Maaf banget ditunjuk-tunjuk, nanti ditunjuk-tunjuk malah nggak hadir pertemuan berikutnya. Jangan begitu ya Bapak Ibu, saya minta maaf ini. Pak Tot sambil ngomong Dede Nagata. Sairam. Atau silakan raise hand Bapak, Ibu-ibu. Oke. Atau Bro Purwanta. Bro Pur, Om Pur. Om Pur. Sairam. Kalau menurut saya sebenarnya fokus satu aja, yaitu buat diri kita damai. Nanti dunia akan damai. Jadi bahkan nggak perlu mikirin apakah setengah manusia di dunia ini sadar atau apa, ataukah sepertiganya atau seperlimanya atau 80% atau semuanya. Kalau menurut saya sih lebih di sini lebih ke pengandaian. Jadi intinya adalah fokuslah membuat diri kita untuk menjadi damai. Ya. Jadi dunia akan damai. Oke, terima kasih mereka. Jadi setidak-tidaknya ada satu tambahan orang baik, yaitu diri kita sendiri. Tetapi sebenarnya menurut saya bahwa dunia ini dalam pengertian dunia kan tiap orang dunianya berbeda-beda. Jadi kita ada di dunia yang sama, bagi satu orang itu mungkin dunia yang sangat damai, tapi bagi orang yang lainnya itu dunia yang penuh kecemasan dan sebagainya. Kalau saya melihatnya seperti cerita tentang Duryodhana dan Yudhistira.
Yudhistira disuruh keliling Hastinapura, dia tidak bisa menemukan satupun orang jahat, dan sebaliknya Duryodhana keliling Hastinapura tidak berhasil menemukan satupun orang baik. Jadi intinya kembali ke fokusnya adalah ke diri kitanya. Oke. Terima kasih Bleka. Sairam, Sister. Sairam. Sairam, Iya. Pak, Bro. Nur Cahaya. Oh, Nggih, Nur Sairam, Pak Cahaya. Tut. Suaranya bergema, Pak Tut. Kebetulan Silakan, Pak Tut. aja ada gangguan di laptop saya, tapi kalau suara saya kedengaran, saya akan bicara Iya. terus. Ya, Menurut silakan. saya tidaklah mungkin, apalagi di zaman Kali Yuga ini, membuat seisi dunia manusia ini berbuat baik semua. Karena memang sudah demikian diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ada zaman-zaman orang baik lebih banyak daripada orang yang sifatnya tidak baik. Kalau zaman Kali Yuga, nah ini akan sulit mencari orang, ya apalagi 100%. Karena juga setiap orang yang lahir ke dunia ini sudah membawa karmanya masing-masing. Karma masa lalu seperti apa, jadi bisa saja mereka akan mendapatkan pahalanya, hasil perbuatannya itu saat ini. Jadi kalau mereka selalu berbuat baik, memberi contoh yang baik, melakukan sewa yang baik sesama manusia, lingkungan, alam dan sebagainya, mereka akan mendapatkan pahala yang baik di kelahiran mereka berikutnya. Jadi untuk membuat 100% itu ideal, namun sangatlah susah, terutama yang sudah diatur oleh beliau yang di atas, oleh Tuhan, kalau kita percaya bahwa sudah zaman itu dibagi, zaman Kerta Yuga, kemudian ada zaman sekarang ini kebetulan Kali Yuga. Saya kira demikian. Terima kasih, Om Sairam. Sairam, terima kasih banyak Pak Tut. Semoga sehat selalu ya Pak Sairam. Astungkara sehat. Sehat, nge. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, Sister. Ini moga-moga nyambung nih, Sister Udayana. Ini apakah benar ini Udayana Putu Uday? Sairam. Belum on. Sairam. Ya, silakan. Uday. Ya, mohon maaf karena kami mendengarkan Sairam rame-rame, jadi sambil Ngempuh. ada baby juga, jadi gantian. Ya, tapi dari boboin si kecil tadi saya sempat dengar Bleka, saya nggak bisa apa namanya, memang seperti itulah, memang karena saya pernah baca sebuah cerita di Cinakata itu, ada seseorang yang sedang sakit, terus katanya dia akan sehat jika melihat semuanya berwarna hijau gitu. Nah, mungkin sama dianalogikan seperti dunia kita sekarang ini, apa namanya, keadaan memang banyak yang nggak bagus gitu. Nah, waktu itu dia berusaha mengecat seluruh desa menjadi warna hijau dan memang dia sembuh. Terus tiba-tiba yang ngasih tahu dia itu datang, kenapa nggak menghabiskan begitu banyak uang? Pakailah kacamata hijau, semuanya akan terlihat hijau seperti itu. Nah, sama dengan ceritanya Bleka tadi, kalau kita semua sudah hati kita di dalam diri kita, pasti semuanya akan terlihat damai, semua akan terlihat bagus. Jadi Sairam. Iya. Jadi tergantung kita memandang ya. Itu udah ya. Iya, saya kira iya seperti penjelasan
Prof. Suresh itu kalau kita memang sudah menemukan kedamaian dalam diri kita, kita sudah ada di dasar laut, sudah tidak ada gelombang, pasti semuanya terlihat damai. Seperti itu pengertian saya. Mohon dikoreksi mungkin kalau ada yang saya ram. Wah, luar biasa guru Balpikas kita. Udah, terima kasih banyak. Nah, saya lihat Pak Dewa Wijo unmute. Silakan Pak Dewa. Saya ram. Saya ram Pak Dewa, lama tak jumpa. Sehat-sehat ya. Ya, silakan. Pak Dewa. Sehat ya. Sehat. Saya sebenarnya ingin menjadi pendengar yang baik ini. Ya, pembicara yang baik juga boleh. Ya, paling Pendengar tidak dan ingin pembicara. menjadi lebih baik. Tapi saya sebenarnya setuju dengan pendapat teman-teman, ada Pak Nur Cahaya, ada Pak Eka, ada adik kita yang ibu rumah tangga sudah baik sekali. Siapa namanya? Udayana, betul. Udayana. Oke. Itu generasi emas saya youth itu. Yeah. Sebenarnya ingin ditegaskan saja bahwa predikat orang baik itu sebenarnya kan bisa melekat kepada siapa saja. Baik dia menjadi pengajar yang baik, dia bahkan pencopet yang baik, pencuri yang baik, yang penjahat yang baik, di lingkungannya sendiri, di komunitasnya sendiri. Jadi predikat baik itu tergantung kepada komunitas di mana dia melakukan aktivitas. Ya, profesi apa yang dia pegang, bisa saja predikat baik itu diberikan oleh anggota komunitasnya. Dia pencuri yang baik karena berbagi rezeki dengan sesama komunitasnya. Ya, apa itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Kalau menurut wacana saya yang saya baca dan saya sering dengar dari Prof. Suresh, dari Pak Nur Cahaya, dari senior-senior kita di SAE, itu predikat baik itu tidak cukup, tapi bagaimana orang baik itu adalah orang yang menegakkan kebenaran. Pancapilar yang menjadi identitas atau ciri khas dari saya spiritual itu menjadi daya lekat dari kebaikan yang diberikan kepada siapapun juga. Jadi baik dan sekaligus ya benar. Tidak semua orang baik itu bisa menegakkan kebenaran, tetapi yang benar itu adalah menjadi orang baik. Nah, Gus Dur bahkan sering bilang, penting menjadi orang, penting gitu ya. Iya. Tetapi lebih baik, lebih penting jadi orang baik gitu. Ya, Iya. memang baik kita jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Begitu Iya. Gus Dur pernah mengatakan. Tetapi dengan saya spiritual ini kan memang kebenaran itu menjadi daya lekat yang lebih kuat bagi predikat kebaikan yang kita perjuangkan. Saya kira itu saja Bu Kadek Sumarini yang baik hati, saya ram. Wah, luar biasa Pak Dewa, berkenan sering-sering memeriahkan saya ramang ya. Luar biasa nih. Kalau tidak dicolek secara pribadi, saya memang kalau di grup itu kurang aktif. Kalau dicolek secara pribadi ya tersinggung juga saya ini. Iya. Oke, siap dicolek ya. Kita buat tim pencolek khusus ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak Niki sharingnya Bapak Ibu. Saya nggak simpulkan karena apa yang beliau sampaikan itu sangat clear sekali. Jadi kita mendengarkan begitu banyak pandangan rekan-rekan kita tentang wacana bagawan yang ini. Jadi intinya adalah kita semua diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan kemudian dari sana nanti kita bisa
menginspirasi sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Masalah sekitar nanti berubah atau tidak itu di luar kuasa kita. Yang penting kitanya yang akan menjadi lebih baik. Demikian untuk diskusi bersamanya. Kita mohonkan kembali Profesor Suresh Goin. Sairam, Prof. Terima kasih, Sairam. Sungguh Sairam. bagus saya dengar semua pendapat-pendapat yang begitu baik sekali. Jadi kita lihat perkataan suami, ayat suami, pendamaian dunia mungkin terjadi, kita semua orang di dunia sadar ada fakta-fakta yang mengatur kehidupan universal. Dan kalau semua orang boleh jadi baik, ada jawapan yang telah pun diberi tadi. Saya ingat pada cerita Krishna, Krishna panggil Duryodhana dan suruh Duryodhana pergi cari, saya bagi you 2-3 hari, pergilah cari seorang yang baik dan bawa dia ke sini. Kemudian dia panggil Yudhishthira dan suruh dia pergi cari seorang yang tidak baik, seorang jahat atau seorang nakal, bawa itu orang kepada saya. Saya bagi you 2-3 hari untuk cari satu orang sahaja. Lepas 3 hari, Duryodhana datang dan bagi tahu bahawa di dunia tidak ada satu orang pun yang baik. Yudhishthira pula datang balik, dia cari-cari, dia cakap satu orang pun baik, satu orang pun tidak baik. Duryodhana panggil balik, dia cakap satu orang pun semua orang baik, semua orang tak baik, semua orang tak baik. Dan Yudhishthira panggil, datang balik cakap semua orang baik. Jadi artinya apa yang penting sekali dalam dengan mata Yudhishthira itu, dia tidak boleh nampak satu kelemahan atau satu kejahatan di dalam semua orang. Dia hanya nampak kebaikan saja. Jadi untuk dunia Yudhishthira semua baik. Tapi dengan mata Duryodhana yang begitu negatif, dia nampak semua tak baik. So, apa yang kita faham daripada cerita ini ialah daripada drishti kita lah yang boleh kita wujudkan srishti. Srishti ialah ciptaan. Drishti ialah bagaimana kita boleh pandang. So, di dalam kalau kita meningkatkan kebaikan diri kita, itu saja sudah cukup. Kalau kita boleh meningkatkan kebaikan dan meningkatkan kesedaran kita sendiri, maka dengan mata kita, kita boleh nampak semua dengan begitu baik sekali. So, persepsi itulah kita harus tukar. So, inilah cara bagaimana orang spiritual boleh buat sumbangan kepada dunia. Supaya kita jangan besarkan isu-isu yang begitu, besarkan isu-isu. Ataupun ada pergaduhan, kita cuba dapat sumbang kepada penyelesaian masalah itu. Kitalah orang yang bila apa yang tidak baik, kitalah yang selalu pergi mempadamkan dia supaya kita mahu satu dunia menjadi baik dan sebagainya. Jadi inilah cara bagaimana kita boleh lihat dunia kita ini. Dan kita juga harus faham faktor-faktor yang mengatur kehidupan universal, dan ketiga ada perasaan kebaikan, cinta kasih dan kesatuan dari hati kita di antara penduduk dunia. Jadi bila kita, bagaimanakah ini boleh capai? Satu cara ialah kita sebagai seorang anggota masyarakat di dunia ini, kita dapat meningkatkan lagi kebaikan dan kesedaran kita supaya kita boleh sumbang kepada perpaduan. Ya, Sairam. Terima kasih banyak, Prof. Suresh. Jadi kembali ditekankan betapa yang terpenting adalah cara pandang kita dalam melihat sekitar kita, dan kita sendiri yang terpenting untuk berubah menjadi baik. Baiklah, Bapak Ibu, adakah yang bertanya mungkin dari surat dari Permata atau mutiara yang kedua ini? Ya, Sairam, Prof. Jadi kita boleh buat homework 2. Ya, homework 2 ialah daripada hari ini sampai minggu depan, satu cara. Okey. Apa-apa yang berlaku, bagaimanakah kita boleh lihat apa-apa peristiwa yang berlaku dengan satu pandangan yang murni.
satu persepsi yang baik. Segala apa-apa, selalu kita nampak dia ada masalah peribadi, ada banyak kesulitan, tapi dengan pandangan yang luar biasa ini yang Baba sudah bagi pada kita, bagaimanakah persepsi kita terhadap semua apa yang berlaku kepada kita boleh ditukarkan kepada satu yang baik. Ini kita boleh bincang minggu depan. Kalau kita betul-betul amalkan, kita boleh lihat satu dalam keadaan yang susah, tetapi cara bagaimana kita menginterpretasikan keadaan yang susah ini untuk memberikan satu kebaikan kepada kita. Oke, terima kasih Prof. Suresh. Jadi kita ada 2 homework ya. Yang pertama tadi, kita mau belajar menghayati setiap apa yang kita lihat di sekitar kita, di semesta ini dengan cara pandang yang baru. Bagaimana pengalaman kita ketika kita memandang sesuatu itu beda dari sebelumnya. Mungkin saat melihat alam, saat melihat apa saja di sekitar kita. Nah, apa pengalaman kita. Kemudian yang kedua, kita melihat setiap kejadian yang kita alami dengan cara yang positif. Jadi melihat dengan kacamata yang baru, kacamata di mana melihat semuanya dengan hal yang baik, sama halnya seperti ketika Yudhistira melihat sekitarnya dan tidak menemukan hal yang buruk. Nah, kita mencoba praktekkan itu, kita mencoba melihat apapun di sekitar kita itu adalah baik. Nah, nanti kita bagikan pengalaman kita di pertemuan Sairama minggu depan. Itu PR kita untuk kita semua. Nah, adakah yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Atau mau sharing tambahan lagi? Sairam, maaf jadi bertanya lagi. Kebetulan ada yang kepikiran. Prof, saya mau tanya dari sekian banyak kisah-kisah yang saya baca tentang para bhakta yang mengalami kemajuan spiritual dalam proses mereka melakukan sadhana dan menempuh kehidupan, suami sering sekali memberi kesulitan, memberi tes, memberi penderitaan untuk orang itu agar bisa maju di dalam spiritualnya. Apakah memang seperti itu atau bagaimana pandangan Prof. Suresh tentang hal ini, Prof? Okey, kesulitan. Kebanyakan kali orang fikir bahawa kesulitan ini diberi oleh Tuhan ataupun oleh suami. Tapi banyak kesulitan yang kita mengalami ialah kesulitan yang dibawa oleh karma kita. Sebenarnya ujian-ujian yang Bhagawan bagi kepada kita ialah apabila kita sudah menjadi tidak ada wasana lagi, tidak ada keinginan lagi, selalu fikir pasal suami, selalu di dalam satu alam. Nah, orang seperti inilah kadang-kadang diujikan. Tapi apabila kita sudah ada banyak wasana ataupun banyak karma yang kita bawa, maka segala kesulitan yang kita dapat ini ialah sebab kita dapatkan ini akibat karma kita. Jadi ini adalah saya rasa satu pengetahuan yang kita harus faham kerana kita selalu mau fikir bahawa apabila sesuatu yang tidak baik berlaku, ini sebab suami menjadikan dia berlaku kepada kita. So, apa yang betul ialah ajaran Bhagawan Baba memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk mengalami kesulitan itu. Itu memang betul. Tapi kesulitan itu ialah kesulitan yang dibawa oleh karma kita. Dan apabila kita menghadapi kesulitan itu dengan ajaran Bhagawan Baba, kesulitan itu sudah menukar wajah dia untuk menjadi dugahan sahaja. It's just a challenge ataupun satu cabaran sahaja. Jadi cara inilah kita harus menghadapi kehidupan. Oke. Kesimpulannya, jadi kesulitan itu karena hasil dari karma kita, tetapi ajaran suami membantu kita menjadi lebih kuat dan lebih sabar untuk menjalaninya, begitu ya, Prof? Betul. Ya. Terima kasih. Jadi clear sekali. Terima kasih Bleka. Terima kasih Prof. Suresh.
Oke, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang bertanya? Adakah yang bertanya? Oke. Kita masih ada 10 menit. Boleh kita lanjut baca surat yang ketiga, Prof? Boleh, kalau boleh. Ya. Oke, silakan Risadi. Karena tidak ada yang sharing atau bertanya, kita lanjutkan membaca. Ya. Nah, saya geser dulu. Hanya kebenaran yang merupakan teman sejati dan kerabat sejati seseorang. Ini adalah permata ketiga yang kita baca. Nah, setelah pencarian panjang di sana-sini, di kuil-kuil, dan di tempat suci lainnya, di bumi dan di surga, akhirnya engkau kembali, menyelesaikan lingkaran dari tempatmu memulai ke jiwamu sendiri, dan menemukan bahwa Dia yang untuk siapa engkau telah mencari di seluruh dunia, yang untuk siapa engkau telah menangis dan berdoa di tempat suci dan kuil-kuil, yang pada siapa engkau lihat sebagai misteri dari semua misteri, diselimuti awan yang terdekat dari yang dekat, adalah dirimu sendiri, realitas hidup, tubuh, dan jiwamu. Itu adalah sifatmu sendiri. Tegaskan itu, wujudkan itu. Itu adalah kebenaran, dan hanya kebenaran itulah teman dan kerabat sejati seseorang. Mematuhi kebenaran, menampaki jalan kebenaran, dan tidak sehelai rambut pun dari tubuhmu yang akan terluka. Meditasi tidak lain melampaui keinginan. Pelepasan keterikatan adalah kekuatan untuk melawan kekuatan jahat dan mengendalikan pikiran. Sairam. Ya, ini adalah satu surat yang sangat-sangat baik kerana ini memberikan kita cara bagaimana kita harus buat, apakah sebenarnya yang kita harus buat. Okey, bolehkah sesiapa yang boleh beri pandangan apa yang sekarang sudah baca, apakah pandangan atau persepsi? Bagaimanakah kita boleh menterjemahkan surat ini? Ya, silakan Bapak Ibu, kembali kita diminta untuk merenungkan bagaimana kita memahami surat Bhagawan yang indah ini. Saya betul-betul mesti pelan-pelan ini menghayatinya. Oke, silakan Bapak Ibu, mohon berkenan menyampaikan sharingnya. Boleh saya panggil Pak Ketua kita, Pak Putu Suwitra. Pak Putu Suwitra. Sairam. Sairam, mohon pandangannya tentang surat suami yang ketiga ini. Sairam, Dek. Ya, Sairam itu. Masih perlu menghayati surat ini. Kayaknya dalam banget ya. Tapi boleh di luar ini sedikit nyambung Bro Eka kalau boleh ya. Kalau ini masih menghayati dulu. Boleh. Ini tidak apa-apa kita, karena ini kan seperti kita baru kenalan gitu ya, nggak bisa berkomentar juga tidak apa-apa, nggak harus sekarang. Kalau ada hal yang lain mau disampaikan juga boleh, silakan Pak Putu. Ya, mumpung di daulat saja. Tadi disampaikan tentang karma ya. Ini memang ada karma yang pernah saya dapat wacana dari suami bahwa bila karma memang digulirkan atas kehendak suami, tentu karma itu juga akan diberikan rahmat khusus juga oleh suami dalam kita menjalani. Ibarat orang yang memang harus selayaknya melakukan operasi karena sesuatu
satu hal, tapi pada saat dia menjalani operasi tersebut, dia seperti mendapatkan obat bius ya. Operasinya berjalan, tapi mungkin rasa sakitnya tidak seperti yang semestinya dia harus jalani. Itu adalah tanda-tanda di mana memang karma ada tangan-tangan Tuhan yang merencanakan bahkan memberikan keringanan. Tapi karma tetap harus kita jalani. Nah, pertanyaannya tentu yang patut mendapatkan perenungan, bagaimana kita menyadari dan juga menyadari bahwa hukum-hukum karma itu sendiri adalah berjalan atas kehendak Tuhan ya, artinya mendapatkan rahmat Tuhan. Karena kalau kita tidak sadari hal tersebut, bisa saja kita akan mengecewakan karma kita sendiri. Artinya karmanya terlepas di satu sisi, tapi karena respon kita yang atas ketidaksiapan kita pun membuat karma baru yang belum tentu lebih kecil dari karma sebelumnya. Nah, ini tentu akan maksudnya suami meringankan beban, tapi reaksi kita membuat kita menambah beban baru atas beban karma kita. Nah, hal inilah sekiranya kesadaran bahwa karma sedang berjalan sangat penting. Mungkin perlu mendapatkan penekanan dari Prof. Suresh terhadap fenomena pemahaman ini. Sairam. Terima kasih. Ibu Tusitra tadi masih menanggapi tentang kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup, yang kita anggap sebagai jalan bagawan untuk meningkatkan kesadaran kita. Nah, tadi dikuatkan lagi oleh Pak Tusitra pandangan beliau tentang hal tersebut. Terima kasih banyak. Jadi mengenai surat yang ketiga ini, kita belum respon, masih kita baca saja, nanti kita akan share kembali di grup-grup WhatsApp kita. Tapi tentunya kita tetap mohon bila ada Bapak Ibu yang berkenan menanggapi surat bagawan ini, silakan berbagi sebelum nanti Prof. Suresh akan memberikan lagi penekanan-penekanan yang penting untuk kita. Karena ini permata yang indah, bekal untuk kita semua. Nah, silakan atau kalau tidak tentang ini pun, bila Bapak Ibu berkenan sharing, silakan juga apa saja boleh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Putu Suitra telah menguatkan poin tadi. Silakan. Mungkin Beli Sadi, Sairam. Sairam Beli Sadi. Sairam ada? Ya. Iya. Silakan Beli Sadi. Sangat dalam. Mungkin Tiang coba menyampaikan sekedar untuk memancing yang lain ya, Mode. Iya, silakan. Ya, jadi mungkin yang dimaksud dengan permata ketiga ini adalah kita tidak lagi mencarinya di kuil-kuil atau di tempat yang lain gitu, tapi kita mulai meletakkan menstanakan bagawan di dalam hati kita, dan kita mulai melakukan transformasi diri gitu. Jadi misalnya kita ingin menjadi lebih baik, misalnya kita ingin rumah bersih, ya kita mulai harus menyapu sendiri gitu, tidak pergi mencari tempat yang bersih di luar gitu. Jadi mulai melakukan transformasi diri gitu. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan dapat tanggapan atau memancing yang lain, ya. Sairam, terima kasih. Oke, Sairam, terima kasih. Ini Beli Sadi sudah membaca berkali-kali, menerjemahkannya, ngedit ulang lagi. Tapi tetap belum paham. Kita sama-sama nih setiap kata soalnya penuh makna. Jadi ya tidak apa-apa, kita boleh berbagi apa saja tentang hal ini karena tidak ada benar dan salah ya. Kita bebas untuk berpendapat. Nah, kalau saya sendiri sih
yang memang yang terutama adalah munculnya kesadaran bahwa yang kita cari itu ternyata ada di dalam diri, dan itulah yang utama yang harus kita keluarkan. Tetapi prosesnya tentu saja bila kita sudah pergi ke tempat-tempat suci itu adalah hal yang bagus yang akan membantu kita untuk menyadari yang kuil yang ada di dalam diri. Jadi ya seimbang, bahkan lebih gitu, bahwa kuil yang terindah itu ada di dalam diri, dan kita syukuri bahwa ketika kita berkunjung ke kuil-kuil atau pura-pura adalah satu jalan untuk membangun kuil terindah di dalam diri gitu kalau saya. Nah, Bapak Ibu yang lain juga dipersilakan. Mohon Prof. saja dulu. Silakan. Ya. So banyak pendapat yang telah kita dapat daripada pendapat-pendapat. Saya rasa ini kita akan juga bincang minggu depan kerana sangat dalam dan kita boleh cari apakah alasan cari yang lebih dalam lagi minggu depan. So terima kasih sangat-sangat kerana fikirkan tentang apa-apa yang suami telah tulis, dan inilah cara bagaimana kita selalu merenung, selalu fikir dan selalu bersama dengan Bhagawan kerana mau cari kebenaran, kelaparan untuk cari kebenaran. Ini dia kita buat. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya Sairam itu. Ya, hanya teringat saja sedikit tentang pencarian. Dekat-dekat mahasmadi beliau di usia-usia terakhir suami, kita dengan ketegangan dulu, saya ada di Prasanti, beliau susah sekali menyampaikan statement, tapi begitu keluar dengan sangat halus, beliau menyampaikan kalau seek itu kan pencarian, SEEK. Lepaskan K-nya memang akan ada C. Artinya hentikan semua pencarianmu, tapi lihatlah ke dalam dirimu kalau tidak salah. Karena aku ada di atasmu, di sampingmu, di sekitarmu, dan aku ada di dalam hatimu. Saya kira pada saat kita mencoba untuk mencari keberadaan beliau yang terwujud dalam prinsip-prinsip sejati, dalam hal ini adalah Pancapilar, salah satunya adalah kebenaran, itu hanya kita temukan di dalam diri kita. Lepaskan K-nya, maka ada C. Hentikan seek pencarian, tapi mari kita melihat see ke dalam diri, see always inside. Maka kita menemukan aspek kebenaran, kebajikan, ya, kebenaran dalam pikiran, dalam kasih sayang dalam perbuatan yang namanya kebajikan, kemudian dalam perasaan namanya kedamaian, dan dalam pemahaman yang namanya ahimsa atau tanpa kekerasan. Saya kira inilah wujud Tuhan yang menjelma dalam nilai-nilai kemanusiaan kita. Sairam. Sairam, terima kasih banyak, luar biasa, itu indah sekali, ini gampang kita ingat, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, yaitu seek, hentikan seek, coret K-nya sehingga kita bisa see always inside, sai benar-benar mewujud dalam diri kita. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih banyak, kita sudah sampai di penghujung acara Sairama sesi ke-60 malam ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Bhagawan telah membimbing kita dapat mengikuti Sairama ini dengan baik. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Semoga Prof. Suresh beserta keluarga sehat selalu dan kita jumpa lagi minggu depan. Saat ini mari kita akhiri seperti biasa dengan hening sejenak dan doa samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu.
Samastaloka Sukino Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Ci Sairam, terima kasih Prof. Sureh, terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ya. Prof. Ya, Bapak Ibu mohon berkenan tetap di ruangan ya, ada beberapa pengumuman. Sairam Prof. Sureh, sekali lagi terima kasih. Sairam Bapak Ibu mohon berkenan, sebentar lagi ada beberapa pengumuman. Namun pertama izinkan saya Brogiri untuk menyampaikan satu berita duka. Jadi salah satu saudara kita yang sangat-sangat rajin ikut Sairama yaitu Sister Wayan Budiasih dari SSG Celuk telah berpulang meninggalkan kita semua hari Minggu yang lalu akibat peristiwa kecelakaan bersama putrinya. Jadi anak-anaknya sekarang juga sedang dalam keadaan kritis, masih berada di rumah sakit, dan Bu Wayan Budiasih sudah meninggalkan kita semua. Mohon doa dari Bapak Ibu semua untuk saudari kita Wayan Budiasih, semoga beliau bersatu dengan Begawan, semoga putri-putrinya diberikan kesembuhan, kekuatan dan ketabahan untuk seluruh keluarganya. Saya mohon dengan hormat Bapak Ibu semuanya, kita hening sejenak berdoa untuk keluarga Bu Wayan Budiasih. Suaminya adalah Pak Ketut Negara Yasa. Semoga kuat dan tabah menghadapi semua ini, diringankan bebannya oleh Begawan, dan Bu Wayan bersatu dalam pelukan Begawan. Mari kita hening sejenak, kemudian Om Karam 3 kali, kirim cahaya untuk beliau, dan akhiri dengan Santi Mantra. Kecelakaan siapa tuh? Shanti, Shanti, Shanti.